Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Larissa Aurelia dengan NIM akhir 019. Jadi di sini tuh saya akan memaparkan jawaban saya ya dari beberapa soal. Yang pertama itu soalnya ada analisis hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan hubungan antara hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan ilmu pemerintahan. Jadi di sini saya akan menjawab satu dulu ya. Yang pertama, hukum tata pemerintahan. Secara garis besar, hukum tata pemerintahan itu adalah fungsi, tanggung jawab, dan hubungan antara lembaga pemerintah atau suatu negara diatur berdasarkan dengan undang-undang. Nah, di sini tuh ada pengertian hukum tata pemerintahan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Profesor Mismo M.R. Kusumadi Pujosuwojo. Menurut beliau tuh HTP adalah keseluruhan atau hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usahanya untuk memenuhi tugas-tugasnya. Nah, ada juga menurut Scholten, HTP itu adalah suatu aturan yang mengatur organisasi di dalam negara tersebut. Nah, selain itu ada hukum tata negara. Secara garis besar, hukum tata negara itu adalah kumpulan undang-undang secara fisik yang tertulis dengan baik atau aturan tidak tertulis yang bersama-sama merupakan hukum konstitusional untuk mengendalikan struktur kekuasaannya. Nah, terus ada juga menurut beberapa ahli ya, menurut J.R. Stilingga, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara serta yang mengatur hak dan kewajiban negara. Nah, terus sekarang tuh ada hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, dan ilmu pemerintahan. Jadi saya akan membahas dulu secara garis besarnya ya. Yang pertama itu ada hukum tata negara. Hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nah, gagasan ini mendasari sistem politik, hak dan kewajiban, serta operasional lembaga pemerintahan. Nah, yang kedua itu ada hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan itu fokus utama pada dari undang-undang. Nah, terus kalau misalkan ilmu pemerintahan itu ilmu yang meneliti cara kerja administrasi pemerintahan, baik politik dan implementasi kebijakan itu sendiri. Dan juga dia menganalisis bagaimana masyarakat itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir itu ada hukum tata pemerintahan. Jadi hukum tata pemerintahan ini fokusnya pada tata kelola ya. Jadi itu berupa kayak undang-undang yang mengontrol bagaimana pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berinteraksi serta sistem untuk mengawasi bagaimana kebijakan itu dijalankan. Nah, jadi kalau misalkan hubungan antara ketiga itu berfungsi dalam lingkungan multidisiplin. Nah, di mana setiap bidang ini memainkan peran penting. Nah, jadi setiap bidang tuh dari HTP, HTN, dan IP ilmu pemerintah ini memiliki peran yang masing-masing. Nah, memiliki peran masing. Jadi hukum tata negara itu menetapkan kerangka administrasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan oleh negara, oleh pemerintah. Nah, terus ilmu tata kelola itu memberikan perspektif praktis tentang implementasi kebijakan tersebut. Nah, dan hukum tata negara ini menyediakan kerangka hukum yang mendukung sistem konstitusinya. Nah, jadi walaupun mereka berbeda-beda, tapi tuh mereka memiliki peran yang penting untuk negara gitu. Nah, selanjutnya soal yang kedua itu ada analisis hubungan dari hukum privat, hukum publik dengan hukum tata pemerintahan. Nah, sama seperti tadi, saya juga akan menjelaskan satu persatu secara garis besarnya. Dari hukum privat dulu. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, contohnya itu kayak perceraian, terus warisan atau kontrak-kontrak tertentu. Sedangkan kalau misalkan hukum publik itu adalah hukum yang menunjukkan bahwa pemerintah itu menggunakan aturan main ini untuk menjunjung tinggi kepentingan umum. Contohnya itu kayak menjaga keamanan, kenyamanan, serta rasa keterlibatan pada setiap orang atau di setiap masyarakat di sekeliling kita. Nah, terus kalau misalkan hukum tata pemerintahan itu adalah peraturan yang mengatur bagaimana pemerintah ini beroperasi. Nah, ini tuh mencangkup dari pemerintah pusat terus ke provinsi ataupun daerah. Nah, serta
metode yang mereka pakai itu memastikan bahwa semua proyek ini penting diselesaikan secara akurat. Nah, jadi hubungan antara ketiganya itu didasarkan pada saling ketergantungan hukum pemerintahan, hukum publik, dan hukum perdata atau hukum privat. Jadi setiap disiplin ilmu itu memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi walaupun misalkan ketiga itu sama seperti tadi ya, ketiga itu memiliki peran yang masing-masing, tetapi itu mereka saling melengkapi dalam administrasi pemerintahan tersebut tetap stabil. Nah, sekarang ada soal yang ketiga. Soal ketiga itu analisis sejarah singkat mengenai hukum tata pemerintahan dan contoh aturannya. Yang pertama itu ada sejarah singkat tentang hukum tata pemerintahan dulu ya. Jadi pada saat itu di Indonesia itu sejarah hukum tata pemerintahan ini sangat luas dan rumit. Jadi setiap zaman dari zaman ke zaman, dari zaman prakolonial hingga kemerdekaan memiliki peran penting dalam membentuk komposisi lembaga pemerintahan. Nah, studi ahli seperti yang jurnal yang saya baca tentang hukum dan keadilan di Indonesia, judulnya itu Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia. Jadi itu di situ tuh mengklaim bahwa hukum tata pemerintahan ini telah berkembang dengan mantap sejak berdirinya negara. Jadi studi ahli seperti yang jurnal yang saya baca tentang hukum dan keadilan di Indonesia, judulnya itu Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia. Jadi itu di situ tuh mengklaim bahwa hukum tata pemerintahan ini telah berkembang dengan mantap sejak berdirinya negara. Jadi HTP ini tidak selalu sama dalam pemodifikasiannya itu. Nah, pada saat era kolonial Belanda dan Jepang itu tuh udah membentuk hukum tata pemerintahan ya. Nah, berbeda dengan hukum adat, mereka itu memperkenalkan sistem hukum monolitik dari Eropa Barat. Nah, namun setelah kemerdekaannya, Indonesia pun mulai mengembangkan sistem hukum nasionalnya sendiri yang sebagian besar dasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hukum tata pemerintahan juga harus diintegrasikan dengan bidang lain termasuk kayak ilmu politik, ilmu negara, atau hukum administrasi negara yang disebut dengan HAN. Karena nggak dapat eksis secara terpisah seperti yang ditunjukkan oleh integrasi yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan kenegaraan yang kontemporer. Di sini juga ada contoh aturan hukum tata pemerintahan ya. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi itu aturan ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Nah, yang kedua itu ada Peraturan Kebijakan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang penguatan pendidikan karakter yang mengatur kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada Peraturan Gubernur atau Bupati ataupun Wali Kota. Jadi itu aturan ini seringkali mengatur aspek-aspek lokal yang lebih spesifik seperti kayak mengelola tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta pelayanan publik di tingkat daerah, pusat maupun kota. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.